Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan rivalnya, Reza Gladys, kini memasuki babak paling krusial. Setelah divonis hukuman 6 tahun penjara pada tingkat banding, Nikita Mirzani secara mengejutkan memilih langkah berisiko tinggi dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, langkah nekat ini justru memicu reaksi pedas dari kubu lawan. Reza Gladys melalui tim hukumnya memberikan prediksi yang menohok terkait nasib sang artis. Alih-alih mendapatkan keringanan atau kebebasan yang diimpikan, Reza Gladys menilai langkah Nikita Mirzani ini justru bisa menjadi senjata makan tuan. Kini, publik tinggal menunggu keputusan dari para hakim agung. Apakah keberanian Nikita Mirzani akan berbuah manis dengan status bebas, atau justru prediksi pahit dari Reza Gladys yang akan menjadi kenyataan? Untuk mengetahui update terkait perseteruan panas keduanya, maka inilah 5 fakta panas perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys versi Cumi Top 5. Genderang perang hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih terus bertalu. Tak puas dengan hasil putusan di tingkat banding yang justru memperberat masa hukumannya, sang artis yang kerap disapa Nyai ini kembali mengambil langkah berani. Nikita Mirzani resmi menempuh jalur kasasi sebagai upaya hukum terakhirnya untuk bisa lolos dari vonis penjara. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis yang lebih pahit dari sebelumnya, yakni 6 tahun penjara. Bagi banyak pihak, langkah menuju Mahkamah Agung ini dianggap sebagai langkah nekat. Namun bagi Nikita, ini adalah satu-satunya jalan untuk mencari keadilan yang ia yakini belum ia dapatkan di pengadilan tingkat bawah. Lantas, apakah Nikita Mirzani sendiri yang ingin menempuh upaya kasasi dan apa saja isi kasasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani? Justru kita yang diminta oleh Nikita sendiri untuk mengajukan kasasi. Pendapat untuk mengajukan kasasi atau seperti apa, Bang? Ya jelas sependapat lah. Kami juga sependapat dengan pendapatnya Nikita Mirzani yang dirasa belum mencapai rasa keadilan kan. Dan memang tidak sesuai lah dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang kan. Seperti itu. Makanya nanti kita lihat aja apapun nanti memori kasasi yang kita akan ajukan, nanti baru kita akan bahas selebihnya seperti itu. Membatalkan putusan pengadilan negeri sama pengadilan tinggi kan? Saya tidak mau membahas dulu nanti isinya. Intinya kita kan tidak sependapat dengan putusan yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Makanya kita ajukan upaya hukum kasasi karena dirasa ini kan belum mencapai keadilan yang seutuhnya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya seperti itu. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Galih Rakasiwi, menyatakan kesiapannya menghadapi segala risiko dari permohonan kasasi yang ia ajukan ke Mahkamah Agung. Ya, di titik ini, nasib Nikita berada sepenuhnya di tangan para hakim agung, dengan 2 kemungkinan ekstrim antara hukuman yang diperingan atau justru diperberat. Mengajukan kasasi bukanlah keputusan yang ringan. Secara hukum, langkah ini ibarat pedang bermata 2. Di satu sisi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan putusan 6 tahun penjara dan memberikan keringanan, bahkan kebebasan. Namun di sisi lain, risiko besar mengintai Hakim Agung juga memiliki hak untuk menambah masa hukuman jika memori kasasi dianggap tidak berdasar. Lantas seperti apa kesiapan Nikita Mirzani dalam menghadapi risiko kasasi yang diupayakan? Artinya siap dengan resiko yang terburuk yang nanti dihadapi, Bang? Ya dengan mengajukannya kasasi ini otomatis sudah siap 100% apapun nanti resikonya seperti itu. Kami kan udah nyatain kasasi kemarin. Ya kan sama dengan itu. Ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinannya bisa naik lagi putusannya, kemungkinannya bisa bertahan di angka 6 tahun atau bisa bebas atau turun. Itu kan semua kemungkinan ada. Nah, itulah saya bilang kita ini bukan dukun. Kalau saya kasasi, kita tahu kasasi nanti akan tambah, kita nggak kasasi. Tapi apa yang kita punya adalah keyakinan. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran.
Menanggapi langkah Nikita Mirzani yang secara resmi mendaftarkan memori kasasi ke Mahkamah Agung, pihak Reza Gladys justru memberikan respons dingin sekaligus menohok. Alih-alih merasa terancam, pengusaha kecantikan ini justru meremehkan upaya hukum terakhir Nikita Mirzani. Bukan sekadar meragukan, kubu Reza Gladys bahkan melontarkan peringatan keras. Mereka menyebut bahwa langkah kasasi adalah strategi yang sangat berisiko. Alih-alih mendapatkan keringanan, mereka memprediksi para hakim agung justru akan melihat pengajuan ini sebagai bentuk ketidaksadaran hukum yang berpotensi memicu pemberatan hukuman. Lantas seperti apa pandangan kubu Reza Gladys atas kasasi yang ditempuh Nikita Mirzani? Nah, yang kedua adalah persoalan upaya kasasi ini kan hak hukum dari terdakwa. Karena terdakwa ini kan merasa tidak ada sebuah kepastian terhadap dirinya, kepastian hukum ya, keadilan dan kemampatan hukum terhadap dirinya. Itu sah-sah saja ya. Tetapi kami berpendapat kalau kemudian ketentuan formil daripada kasasi tidak terpenuhi, itu bahaya, itu hati-hati. Karena sebenarnya kasasi ini lebih menilai bagaimana penerapan hukumnya terhadap majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding, mengadili, memeriksa dan memutus perkara, bukan lagi berbicara fakta persidangan. Ya kami pikir seperti itu ya. Jadi begini ya, kalau kita melihat kepada ancaman hukuman TPPU itu kan 20 tahun. Kalau dilihat ancaman 20 tahun itu 6 tahun itu terlalu kecil. Jadi yang kita takutkan di kasasinya, nanti hakim kasasi akan menyesuaikan, ya. Katanya TPPU-nya tidak terbukti. TPPU itu sangat jelas. Uang yang diperas itu 4M. Yang selama ini dibahas di PN kemarin dia dilepaskan di PN ini dari TPPU karena hanya yang dibahas 2M transfer, 2M cash-nya tidak dibahas, ya. Yang disita 3,4. Ada lagi 600-nya lagi, dibagi-bagi ke siapa kita nggak tahu. Ya TPPU-nya jelas, jadi ancamannya 20 tahun, bisa jadi kemungkinan besar. Begini, jadi sebenarnya kami juga menyesalkan adanya kasasi ini. Jujur kami secara tim ini sudah mengingatkan berulang kali. Coba benar-benar objektif menilai kasus ini. Jangan nanti hanya untuk egonya, konsekuensinya terdakwa ditambah lagi tahap hukumannya. Saat ini sudah menjadi pesakitan, menjadi tahanan cukup 1 tahun sudah cukup lama. Ditambah lagi nanti kan kasihan sebenarnya. Tapi memang agak susah juga sih mengingatkannya. Karena bukunya itu berbeda. Buku kami itu sama dengan buku hakim PN, sama buku hakim PT. Nah, pihak PH-nya mungkin bukunya berbeda bacaannya. Jadi mungkin itu yang membuat sudut pandangnya berbeda, sehingga mereka tetap berusaha untuk mau membuktikan terdakwa itu bebas. Nah, tapi kalau buku kami tak mungkin ada kebebasan itu. Tidak mungkin ada kebebasan yang mau diinginkan oleh PH-nya ini. Karena buku kami itu sama dengan buku hakim. Menanggapi pernyataan pihak lawan yang meremehkan langkah hukumnya, Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya secara tegas menepis keraguan tersebut. Ya, Nikita Mirzani menyatakan tetap pada pendiriannya dan optimis bahwa Mahkamah Agung akan memberikan keadilan yang sesungguhnya yakni vonis bebas. Lantas seperti apa optimisme Nikita Mirzani atas vonis kasusnya? Ya kalau dibilang secara optimisnya seperti apa, dia optimis 100%. Makanya sekarang kan mengajukan lagi upaya hukum kasasi kan. Kita sudah diskusi, kita sudah berbicara sebelumnya juga lah dia masukan-masukan dan lain sebagainya. Dan dia meminta kita untuk ajukan kasasi, ya kita ajukan kasasi seperti itu. Karena dirasa ini putusannya belum mencapai rasa keadilan kan tadi saya bilang kan. Meski kini nasibnya sedang dipertaruhkan di meja hijau Mahkamah Agung, Nikita Mirzani tampaknya belum berniat mengibarkan bendera putih. Artis yang dikenal dengan ketangguhannya ini memberikan isyarat kuat bahwa perjuangan hukumnya melawan Reza Gladys tidak akan berhenti di tingkat kasasi. Jika putusan Hakim Agung nantinya tetap tidak sesuai harapan, Nikita siap melaju ke tahap hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Ada kemungkinan juga
PK juga dikatakan. Ya nanti kalau misalkan kasasi dirasa sudah selesai, menurut beliau sudah cukup ya cukup. Tapi kalau misalkan dirasa nanti tidak sesuai juga ya kita akan lanjut kepada PK. Mungkin ada pesan Bang dari Kaniki maunya seperti apa Bang? Ya maunya Kaniki ya dia minta diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Kalau dirasa belum mencerminkan rasa keadilan yang baik dan benar sesuai dengan fakta yang ada, dia tetap akan berjuang. Tapi intinya daripada Nikita sendiri kan dia berjuang keras ya intinya. Poin terakhirnya kan dia ingin bebas seperti itu. Ya kita bantu doa, kita bantu dengan analisa-analisa kita perjuangkan lah sampai dengan nanti ada upaya misalkan ada PK dan lain sebagainya, kita akan terus berjuang untuk Nikita Mirzani seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.